Halo sahabat review buku, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Pada kesempatan kali ini, channel review buku akan mereview buku berjudul Rumah Kertas. Nah, buku Rumah Kertas yang akan direview ini adalah karya dari Carlos Maria Dominguez. Penampakan dari buku Rumah Kertas ini tipis guys, hanya berjumlah 76 halaman. Walaupun tipis, buku Rumah Kertas ini punya cerita yang sangat menarik. Sehingga New York Times bilang bahwa buku tipis ini bisa menghantui para pembacanya jauh sesudah buku ini ditutup. Sedangkan kritik Libres mengatakan bahwa kisah tak terlupakan tentang dunia sastra, perpustakaan, dan kecintaan akan buku. Sebuah novel untuk dibaca berulang-ulang kali. Cerita ini dimulai dengan mengangkat tema bahwa buku adalah benda berbahaya yang harus dihindari dalam hidup seseorang. Jadi, Alkisah pada musim semi tahun 1998, seorang profesor sastra di Universitas Cambridge bernama Bluma Lennon membeli satu eksemplar buku lawas berjudul Poems, karya dari Emily Dickinson di sebuah toko buku di Soho. Dan saat menyusuri puisi kedua di tikungan jalan pertama, ia ditabrak mobil dan meninggal. Buku mengubah takdir hidup orang-orang. Ada yang membaca kisah petualangan Sandokan, yaitu bajak laut dari Malaysia, dan memutuskan menjadi profesor sastra di universitas-universitas terpencil. Sedangkan Siddhartha membuat puluhan ribu anak muda menggandrungi kebatinan, sementara Hemingway membuat mereka menggandrungi olahraga. Dumas memperumit hidup ribuan wanita, yang sebagian diantaranya selamat dari bunuh diri gara-gara buku resep masakan. Bluma Lennon termasuk korban dari buku-buku itu, dan bukan korban satu-satunya kurasa. Karena seorang profesor sepuh pengajar bahasa-bahasa kuno, Leonard Wood lumpuh setelah 5 jilid Ensiklopedia Britannica jatuh menimpa kepalanya dari rak perpustakaannya sendiri. Temanku Richard patah kaki waktu mencoba menjangkau Absalom. Absalom adalah karya William Faulkner yang ditaruh begitu menyempil di rak sampai ia terpelanting di tangga. Temanku yang lain di Buenos Aires terkena tuberkulosis di gudang bawah tanah gedung arsip. Dan aku bahkan pernah melihat seekor anjing Chile mati salah cerna gara-gara menggigiti halaman-halaman novel Karamazov bersaudara saat sedang marah-marah tak jelas juntrungannya. Manakala nenekku melihatku membaca di tempat tidur, beliau selalu berkata, "Sudah, buku itu berbahaya." Selama bertahun-tahun aku menyangka itu cuma karena nenek tak berpendidikan belaka. Tapi waktu membuktikan betapa arifnya nenekku yang orang Jerman itu. Pemakaman Bluma dihadiri oleh banyak orang penting dari Universitas Cambridge. Saat misa resmi, Profesor Robert Laurel mengucapkan pidato perpisahan yang memukau, yang nantinya akan diterbitkan sebagai buklet karena nilai akademisnya. Ia menyinggung karir brilian Bluma selama di universitas. 45 tahun usia penuh kepekaan dan kecerdasan. Namun pidatonya ditutup dengan sebaris kalimat yang kontroversial. Bluma membaktikan hidupnya pada sastra, tanpa pernah membayangkan bahwa sastralah yang merenggutnya dari dunia ini. Begitu kata Profesor Robert Laurel. Aku kemudian mendapati sebuah buku aneh datang ke alamat Bluma tanpa sempat ia terima. Buku itu dipenuhi oleh serpihan-serpihan semen kering dan dikirim dengan pos Uruguay. Penyelidikan tentang asal-usul buku aneh itu membawa kita sebagai pembaca untuk memasuki semesta pecinta buku dengan berbagai ragam keunikan dan kegilaannya itu. Terima kasih telah menyaksikan channel review buku. Sampai jumpa.